Hai hai hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 65, Not Papa But Uncle, karya Via Raya. Maksud papi apa? Tanya Teona terbelalak. Bukankah ayah mertuanya sudah berjanji tidak akan memberitahukan keberadaannya dan bayinya pada Iko Sagon? Lalu bagaimana bisa ia tinggal di rumah mertuanya meski di rumah yang lain? Ya, tinggallah di rumah kami agar kami bisa terus berada di sisi kalian. Sanggah Lakeswara. Bagaimana bisa, Pi? Kalau sampai Osa tahu bagaimana? Tanya Teona tidak percaya. Tidak akan. Kau tahu, tempat yang paling aman adalah tempat di mana musuhmu tinggal. Dengan begitu, Osa tidak akan pernah menemukanmu karena tidak akan pernah berpikir bahwa kau bersembunyi di salah satu rumah kami. Jelas Lakeswara menggebu. Teona melirik ibu mertuanya dan mendapat sebuah anggukan diiringi senyuman lembut. Baiklah, mudah-mudahan saja apa yang papi katakan benar, kata wanita itu memutuskan. Alasan Teona menerima penawaran itu karena tidak ada pilihan lain. Jika ia menolak, ia takut ayah mertuanya akan memberitahu Iko Sagon. Sebenarnya, ia ragu untuk menerima penawaran itu. Namun, ia mempertaruhkan dirinya dan bayinya untuk mempercayai ucapan ayah mertuanya bahwa ditinggal di rumahnya adalah yang paling aman. Permisi. Salah seorang perawat tiba-tiba masuk ke dalam dengan mendorong box bayi. Kemudian, perawat itu mengangkat tubuh bayi itu dan meletakkannya di sisi kanan Teona. Bayinya haus dan ibu harus mulai belajar menyusui, sambung perawat itu. Iya, Sus, balas Teona. Kalau begitu, saya permisi dulu, pamit perawat itu. Melihat putranya menggeliat sambil memainkan lidahnya membuat Teona tersenyum gemas. Air matanya kembali menetes seperti pertama kali bayinya diletakkan di dadanya setelah dilahirkan. Rasa sakitnya hilang seketika dan digantikan dengan rasa haru. Apa kau sudah menyiapkan nama untuk bayimu? Tanya Lakeswara terdengar tidak sabaran. Belum, Pi. Apa papi ada nama untuk cucu papi? Balas Teona balik bertanya. Ada, tapi kalau kau tidak keberatan. Lakeswara ingin memberi nama itu pada cucunya, tetapi tidak berencana untuk memaksa menantunya untuk menerimanya. Tentu saja tidak. Papi kakeknya dan papi berhak memberinya nama. Jadi, apa nama yang telah papi siapkan? Sanggah Teona. Alpago Naigo Chandramawa. Bagaimana menurutmu? Pria itu meminta pendapat dengan raut berbinar. Itu bagus dan Theo setuju. Balas Teona mengulas senyuman membuat Lakeswara menghembuskan nafas lega. Syukurlah, kalau begitu papi keluar dulu karena ada hal penting yang harus papi urus. Bukankah kau ingin menyusui Alpa? Pamit Lakeswara. Pria itu sudah tidak sabar ingin pulang ke rumah yang ia sediakan untuk Nonagon. Letaknya tidak jauh dari rumah turun-temurun keluarga Chandramawa. Ia ingin segera menyiapkan kamar untuk cucu pertamanya sebelum diizinkan pulang. Iya, Pi. Balas Teona.
Sementara Lakeswara pergi keluar, Heksagon dan Bisudan tetap berada di dalam. Mereka duduk memperhatikan Teona yang sedang menyusui bayinya untuk yang pertama kalinya. Sebenarnya Osa sudah berubah. Teona langsung menoleh menatap ibu mertuanya. Semenjak kau pergi, Osa seperti orang yang tidak memiliki semangat hidup. Pergi ke sana kemari mencarimu dan menyakiti dirinya sendiri karena terlalu merindukanmu. Lebih dari 3 kali dia dirawat di rumah sakit, tapi dia tetap saja mengonsumsi minuman beralkohol. Alasannya konyol sekali, hanya ingin melupakanmu sejenak. Hampir saja nyawanya tidak tertolong karena tukak lambung yang dia derita. Heksagon bercerita sambil menitikkan banyak air mata. Heksagon sengaja mengatakan perihal apa yang terjadi pada putranya karena berharap Teona akan simpati. Dengan begitu, wanita itu mau kembali bersama dengan putranya. Mi, Theo mohon jangan bicarakan masalah Osa. Mohon Teona. Demi apapun, ia tidak ingin mendengar kabar tentang pria itu. Ia tahu seperti apa Iko Sagot. Pria itu hanya menginginkan tubuhnya saja. Hati dan pikirannya hanya ada pada wanita lain. Jadi, daripada ia menderita karena terpikirkan akan pria itu, lebih baik ia tidak mendengar kabarnya sama sekali. Maaf, Mami tidak bermaksud untuk... Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, ucapannya terpaksa harus terhenti. Tidak apa-apa, Mi. Theo hanya ingin fokus mengurus Alfa saja. Potong Teona sambil mengusap lembut punggung bayinya. Baiklah, Mami janji tidak akan mengatakan apapun lagi tentang Osa. Ujar Heksagon memutuskan. Terima kasih, Mi. Balas Teona. Teona melakukan pemulihan di rumah sakit selama 1 minggu. Setelah itu, ia dan bayinya dibawa pulang ke rumah yang telah Lakeswara siapkan. Baru sampai di depan pintu rumah, ia dan bayinya sudah disambut oleh keluarga besar Candramawa. Ada Ozawara dan Ragana beserta anak cucunya. Mi, bukankah Mami bilang... Emosi Teona tiba-tiba meledak dan air matanya mengalir deras sudah menganak sungai. Bagaimana bisa semua anggota keluarga Candramawa dari sana dan mengetahui keberadaannya juga putranya? Mendengar ucapan Teona, sontak Heksagon langsung memeluknya dan menjelaskan. Kau tenang saja sayang. Meski semua anggota keluarga kita tahu, tapi tidak dengan Osa. Semua orang di sini bisa merahasiakannya dari Osa dan Mami bisa jamin itu. Bisakah Mami menjamin hal ini? Tanya Teona ragu. Tentu saja. Jadi, bisakah kita masuk sekarang? Balas Heksagon mantap. Iya, Mi. Balas Teona mengangguk. Akhirnya, Teona masuk ke dalam dan disambut dengan sangat meriah. Ia mendapat banyak ucapan selamat dan banyak sekali hadiah yang diberikan untuknya dan juga bayinya. Di sana, Teona hanya duduk memperhatikan. Ia masih belum bisa mencerna apa yang telah terjadi pada dirinya. Sementara Alpagon, bayi itu sudah berpindah-pindah tangan. Pertama ke Ozawara, Heksagon, dan semuanya mendapat jatah menggendong Alpagon. Kenapa menangis? Tanya Heksagon. Tidak, Mi. Theo merasa sangat bahagia melihat Alfa disayangi semua anggota keluarga ini. Sahut Teona sambil menghapus air matanya. Meskipun suaminya sama sekali tidak menginginkan anaknya, namun seluruh keluarga besarnya sangat menyambut dan turut bahagia dengan kelahiran putranya.
Tentu saja sayang. Andai kau mengatakan tentang kehamilanmu pada kami sejak awal, mungkin kami akan sangat bahagia karena bisa mengetahui perkembangan Alpha di dalam perutmu. Ujar Heksagon bersemangat. Maaf. Lirih Theona tertunduk lesu. Tidak apa-apa sayang. Mami tahu kok kenapa kau memilih pergi dan bersembunyi. Sangga Heksagon menatap menantunya lembut. Jika bukan karena ulah putranya, mana mungkin Theona akan memilih pergi. Melihat Theona yang terlihat kelelahan membuat Heksagon tidak tega. Lebih baik sekarang kau istirahat, biar Alpha dijaga sama yang lain, kata wanita itu. Sontak tubuh Theona langsung menegang. Ia takut putranya akan dibawa pergi pada Heksagon ketika ia sedang istirahat di kamar. Mengetahui apa yang Theona pikirkan membuat Heksagon bereaksi. Mami tidak akan membawa Alpha kemana-mana kok. Sampai kapanpun, Osa tidak akan pernah bisa tahu keberadaanmu dan Alpha, kata wanita itu menenangkan. Tidak, Mi. Theo sama sekali tidak lelah, tolak Theona sambil menggeleng pelan. Heksagon cukup kecewa karena Theona tidak mempercayainya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Seiring berjalannya waktu, Theona mulai mempercayai ibu dan ayah mertuanya, juga seluruh anggota keluarga Candramawa. Ia sudah tidak lagi takut meninggalkan Alphagon pada mereka, bahkan sampai 1 tahun kemudian. Saat ini, Theona sedang berbaring sambil menyusui putranya. Ia mengulurkan tangannya ke arah nakas dan meraih ponsel yang beberapa bulan ini ia beli melalui online shop. Aku merasa sudah saatnya aku menghubungi Chessie dan Wolf. Aku yakin selama ini mereka sibuk mencariku, gumam Theona. Wanita itu lekas mencari nomor telepon sahabatnya dan menghubunginya. Namun sayangnya berkali-kali ia memanggil tetap tidak ada jawaban. Ia yakin karena nomor baru yang ia gunakan, jadi Cassiopeia sengaja tidak menjawab telepon darinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengirim pesan. Berharap setelah Cassiopeia membaca pesannya, akan segera mengangkat panggilan darinya. Hai Chessie, ini aku Theo dan bisakah kau mengangkat telepon dariku? Sepersekian detik kemudian, ada panggilan masuk dan terpampang nama Cassiopeia di layar ponselnya. Halo Theo, kemana saja kau selama ini? Aku dan Wolf sibuk mencarimu sampai merasa lelah. Cassiopeia berkata tanpa bernafas. Wanita itu begitu terburu-buru, seolah panggilan itu akan segera berakhir. Tarik nafas dan hembuskan dulu, Chessie. Cassiopeia pun menuruti ucapan Theona dengan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Setelah merasa tenang, ia kembali membuka suara. Jadi, selama ini kau di mana? Kenapa kau menghilang bagi telan bumi? Aku tidak bisa menjelaskannya di telepon. Saat ini aku sedang menyusui anakku dan sepertinya akan segera tidur. Apa? Sejak kapan kau punya anak? Sejak 1 tahun yang lalu, Chessie. Aku akan menjelaskannya padamu nanti, tapi bisakah kau datang ke rumahku dan bawa Wolf juga? Aku sangat merindukan kalian. Bisa, sangat bisa. Kau kirimkan saja alamat rumahmu dan aku akan ke sana sekarang juga. Oke, aku akan langsung mengirimkannya padamu. Aku akan menunggu. Sambungan telepon berakhir dan Theona langsung mengirimkan alamat rumahnya pada Cassiopeia melalui pesan. Setelah itu, ia kembali meletakkan ponselnya di nakas.
Ia mengusap punggung putranya yang ternyata sudah terlelap. Teona menguap dan tidak sadar ikut tertidur sambil memeluk putranya. 3 jam kemudian, Bisudan membangunkannya karena Cassiopeia dan Wolf sudah datang. Non Theo, panggil Bisudan pelan. Teona menggeliat sambil perlahan membuka mata. Kenapa, Bi? Tanyanya dengan suara khas orang bangun tidur. Ada Non Theo dan Den Wolf, jawab Bisudan. Astaga, iya. Sekarang jam berapa, Bi? Wanita itu benar-benar terkejut karena tidak sengaja tertidur dan melupakan sahabatnya yang datang berkunjung. Sekarang sudah jam 4 sore, Non. Itu, Dan Bos juga sudah bangun dari tadi. Jawab Bisudan sambil melirik ke arah Alpagon yang sedang berbaring sambil mengulum ibu jarinya. Ya ampun sayang, kenapa sudah bangun tapi tidak membangunkan Mami? Pasti Alpa haus ya. Teona langsung meraih tubuh putranya dan memeluknya. Bibi turun ke bawah saja dulu buatkan minuman sama camilan. Theo akan menyusul setelah menyusui Alpa. Himbu wanita itu. Baik Non, kalau begitu Bibi turun ke bawah dulu. Pamit Bisudan. Sepuluh menit setelah menyusui putranya, Teona turun ke bawah sambil menggendong. Tepat di pertengahan anak tangga, wanita itu menyapa. Hai Chess, Wolf. Mendengar suara yang sangat tidak asing memanggil, sontak Cassiopeia dan Wolf menatap ke arah tangga. Mereka cukup terpaku melihat penampilan Teona saat ini, terlebih dengan seorang bayi yang ada di dalam dekapannya. Ya ampun Theo, sudah lama tidak bertemu dan kau berubah menjadi secantik ini. Cassiopeia beranjak mendekat sambil menatap takjub sahabatnya. Sedangkan Wolf hanya berdiri menatap Teona tanpa berkedip. Teona hanya memakai gaun dengan panjang di bawah lutut dan rambut panjang yang digerai. Penampilannya masih sama seperti sebelumnya, tetapi wanita itu terlihat sangat keibuan. Tubuhnya pun jauh lebih berisi dan sangat enak dipandang. Cantik apanya? Kau tidak lihat kalau berat badanku semakin bertambah? Protes Teona mengeluh. Ia memeluk sahabatnya yang sudah merentangkan kedua tangannya sejak tadi. Apa pria tampan ini benar-benar anakmu? Tanya Cassiopeia sambil menatap Alpagon yang terlihat seperti duplikatnya Icosagon. Iya, Chess. Dia yang memberiku kekuatan selama ini, kata Teona sambil merapatkan kepalanya pada kepala putranya. Aku tahu kau wanita yang kuat. Dia benar-benar mirip dengan ayahnya, bukan? Hanya matanya dan senyumnya saja yang terlihat mirip denganmu. Balas Cassiopeia mengusap lembut bahu Teona. Kemudian ia menatap Alpagon dan menyentuh hidungnya. Bola matanya mirip sekali dengan bola mata ibunya. Senyumnya pun terlihat sangat tulus menenangkan, sama seperti senyum ibunya. Hanya itu saja yang terlihat mirip dengan Teona dan selain itu, semuanya persis seperti Icosagon. Uncle Wolf kenapa diam saja? Tanya Teona melihat pria itu yang hanya berdiri menatap ke arahnya. Aku yakin pasti dia sangat bahagia karena bisa menemukanmu. Kau tahu dia hampir karena tidak bisa menemukanmu, kata Cassiopeia sambil melari ke arah adiknya. Kini dua wanita itu berjalan ke arah sofa di mana Wolf berada. Kemudian Teona duduk di sofa panjang, sementara Cassiopeia dan Wolf duduk di sofa single.
Selama ini kau pergi kemana dan kenapa kau pergi menghilang begitu saja? Tanya Wolf penasaran. Melihat Alpagon yang terlihat sangat mirip dengan Icosagon membuat hatinya terasa sangat sakit. Namun, rasa sakitnya tidak bisa dibandingkan dengan rasa bahagianya telah menemukan Teona. Ceritanya panjang, Wolf, sahut Teona sambil menghela nafas berat. Papa, celetuk Alpagon sambil mengulurkan kedua tangannya pada Wolf. Sepertinya anak itu merindukan ayahnya sampai-sampai mengira kalau Wolf adalah ayahnya. Not papa sayang, but uncle. Dia Uncle Wolf yang akan sayang sama Alpa. Sangga Teona menjelaskan. Namanya siapa? Tanya Wolf tersentuh. Baru pertama kali bertemu, tetapi Alpagon sudah menganggapnya sebagai ayah. Alpagon, sahut Teona. Boleh aku menggendongnya? Izin Wolf ragu. Tentu saja Wolf, kau ini kan pamannya, jadi kau sangat diizinkan untuk menggendong Alpa. Balas Teona bersemangat. Pria itu pun langsung beranjak berdiri dan mendekat. Alpa mau gendong uncle, tawar Wolf sambil mengulurkan kedua tangannya. Papa, sahut anak berusia 1 tahun itu sambil meraih uluran tangan Wolf. Sontak, Wolf langsung mengangkat tubuh anak itu dan memeluknya. Alpagon tidak lupa membalas dengan sebuah kecupan basah di pipi pria yang ia anggap sebagai ayah. Wah, pipi uncle basah sayang, ujar Wolf terkejut. Mama. Alpagon terus mengoceh sambil mengecupi pipi Wolf. Anak itu sangat bersemangat sampai-sampai wajah Wolf penuh dengan air liurnya. Sepertinya Alpa sangat menyukaimu, Wolf, kata Cassiopeia. Wanita itu beranjak bangun dan berdiri di sisi adiknya. Ia melihat Wolf bisa tersenyum lega melihat Alpagon. Padahal sebelumnya, pria itu terlihat sangat canggung dan tidak rela bahwa Teona memiliki anak dari Icosagon. Sebentar, kata Teona. Wanita itu meraih tisu basah dan tisu kering, kemudian mendekat ke arah Wolf untuk membersihkan pipi pria itu. Alpa kok basah-basahin wajah Uncle Wolf? Tanya Teona sambil membersihkan pipi Wolf. Papa, protes Alpagon seolah tidak suka Wolf disebut sebagai pamannya. Kemudian ia kembali mengecupi pipi Wolf lagi sampai basah. Iya, Papa, ujar Teona mengalah yang kemudian dibalas senyuman oleh semua orang termasuk putranya. Melihat kalian seperti ini terlihat seperti keluarga kecil yang sangat bahagia, celetuk Cassiopeia. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.